bagimu atasnya. Maksudnya kalau kamu wahai suami sudah melakukan li'an kepada istrimu, maka kamu sudah tidak berkumpul dengan dia selama-lamanya. Jadi makanya li'an ini kan masuk dalam bab talak ya. Karena setelah melakukan li'an itu akan terjadi talak selama-lamanya dan tidak bisa rujuk lagi meskipun sudah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Kalau talak bain itu kan masih boleh rujuk, Pak. Tapi syaratnya harus dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian digauli, kemudian diceraikan. Setelah habis masa iddahnya baru suami pertama boleh balik, kan begitu, tanpa rekayasa. Tapi kalau untuk masalah li'an ini meskipun sudah dinikahi laki-laki lain tidak boleh. Itulah makna la sabila laka 'alaiha. Kemudian qala, sang suami berkata, Hilal bin Umayyah, "Ya Rasulullah, mali." Wahai Rasulullah, terus hartaku bagaimana? Ya, hartaku bagaimana? Faqala, Nabi SAW mengatakan, in kunta shadaqta 'alaiha, kalau kamu memang berkata jujur ketika melakukan li'an ini, karena kamu menuduh istrimu berzina, ya kan? Sementara kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dan orang kalau mengqadzaf, menuduh berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi kan harus dicambuk berapa kali? 80 kali. Nah, agar tidak terjadi rajam kepada yang dituduh dan agar tidak terjadi qadzaf, maka disyariatkan yang namanya li'an. Nah, kata Nabi SAW, in kunta shadaqta 'alaiha, jika kamu jujur ketika menuduh istrimu berzina, ya, kemudian melakukan li'an, maka fahuwa, hartamu yang kamu berikan itu bimastahlalta min farjiha, adalah sebagai ganti kamu menghalalkan farjinya, menghalalkan kemaluannya. Wa in kunta kadziban 'alaiha, dan jika kamu berdusta ketika menuduh istrimu berzina, berarti di sini Nabi itu tidak tahu, Pak, mana sing benar, mana yang dusta, gitu kan? Fadzaka ab'adu laka minha, maka itu lebih jauh ya bagimu darinya. Maksudnya ketika kamu sudah melakukan li'an dan kamu berdusta terus kok minta harta, ya sangat pantas harta itu tidak kembali, wong kamu lewis berdusta kok malah minta harta, kan begitu Bapak Ibu. Dan andaikan kamu jujur, maka itu sebagai ganti menghalalkan kemaluannya. Jelas nggih Bapak Ibu nggih hadisnya nggih. Saya ulangi lagi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 2 orang yang saling melakukan li'an, hisabukuma 'alallah, hisab kalian berdua langsung urusan Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa hakim siapapun itu cuma melihat kepada yang lahir. Ketika dia memutuskan bisa benar bisa salah. Andaikan salah menetapkan hukuman, mestinya dia itu bersalah tapi kok benar, ya. Dan hakim sudah berijtihad dengan bersusah payah, ya, memberikan keputusan sesuai kemampuannya, ya. Ya, maka nanti urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahadukum kadzib, salah seorang dari kalian berdusta. La sabila laka 'alaiha, sudah tidak ada jalan bagimu atasnya. Ini maksudnya setelah li'an berarti apa Bapak Ibu? Cerai selama-lamanya, tidak ada rujuk sedikit pun. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali, hartaku gimana? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kunta shadaqta 'alaiha, jika kamu jujur ketika menuduhnya berzina, fahuwa, maka harta itu bimastahlalta min farjiha, untuk menghalalkan apa, sebagai ganti kamu menghalalkan kemaluannya.
Wa in kunta kadziban 'alaiha, dan jika kamu berdusta atasnya, fadzaka ab'adu laka minha, maka harta itu ya lebih jauh untukmu darinya. Maksudnya ya lebih patut untuk tidak balik wong kamu berdusta kok, gitu loh Bapak Ibu. Jadi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, satu, ya, pasangan suami istri yang melakukan li'an itu pasti yang satu jujur, yang satu berdusta, itu pasti. Cuma kan tidak tahu kita, gitu loh. Karena tidak mungkin lah. Karena tidak mungkin ketika dia jujur dalam dakwaannya, kemudian yang satu juga jujur ketika mengingkari tuduhan, kan begitu. Jadi nggak mungkin dua-duanya jujur, pasti salah satunya berdusta. Pelajaran kedua Bapak Ibu, hukum-hukum syar'i itu dibangun di atas perkara yang lahir, ya. Makanya kan dalam Islam itu kita tidak boleh suudzon. Jadi kita itu menghukumi orang itu sesuai kondisi lahirnya, adapun batinnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat dalam perang, musuh itu sudah motong tangannya, Pak. Tangannya dipotong sudah dalam perang. Terus dikejar, kena. Mau digorok itu langsung asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu. Coba kalau jenengan jadi sahabatnya gimana? Sama sahabatnya dibunuh gitu kan? Dibunuh, enakmu mari ngetok tanganku bus jaluk la ilaha illallah tetap urip ngono ta gitu. Tapi sama Nabi dimarahi, dia lo sudah mengucapkan la ilaha illallah gitu. Nah, apa menurutmu la ilaha illallah, wong dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kok masih kamu bunuh? Wah Rasulullah, dia itu loh mengucapkan itu karena takut mati gitu. Kata Nabi, kamu sudah buka dadanya ta gitu. Jadi kan tidak boleh kan. Jadi tetap kita melihat orang itu melalui apa? Hukum lahir atau batin? Melalui lahirnya Bapak Ibu. Oke, melalui lahirnya. Nah, dalam sebuah hadis ini, kalau misalkan kita itu diminta orang untuk menjadi penengah, ya, atau memberikan keputusan. Nah, ini sebetulnya untuk para hakim ini. Nabi SAW mengatakan, karena Nabi sebagai hakimnya, innakum takhtasimuna ilayya. Kalian semua itu mencari penengah kepadaku ketika ada pertikaian di antara kalian. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian itu lebih pandai bicara dari lawannya, kan gitu Pak. Ya, kadang ada orang itu Pak, dia itu benar, cuma tidak bisa mengungkapkan. Sehingga yang pandai bicara itu seakan-akan dia yang benar, sehingga hakim cenderung kepada dia, sehingga dia dibenarkan. Gitu loh maksudnya. Ya, kata Nabi, wala alla ba'dakum, barangkali atau bisa jadi sebagian kalian, an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din, itu lebih pandai bersilat lidah, lebih pandai menguatkan alasannya dari yang lain, dari lawannya. Fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu, sehingga aku memberikan keputusan sesuai yang aku dengar. Nggih. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an, barang siapa yang sudah aku putuskan untuknya, ya. Jadi maksudnya dia itu salah, tapi tak putuskan benar. Kenapa Pak? Karena Nabi kan sesuai dengan yang beliau dengar kan. Nah, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min nar, ya. Sebetulnya sesungguhnya aku itu memberikan kepadanya satu potongan dari api neraka. Faham dia maksud hadisnya? Maksudnya ketika Nabi SAW sudah memberikan keputusan, bukan berarti keputusan Nabi itu benar. Ya, karena kadang-kadang apa? Kadang Nabi itu salah memberikan keputusan. Kenapa? Karena orang yang salah ini lebih pandai bersilat lidah, gitu loh. Sementara yang benar tidak bisa mengungkapkan, sehingga yang salah
dijadikan benar, yang benar jadi tersangka, kan begitu. Nah, ketika Nabi sudah memutuskan seperti itu, bukan berarti nanti hukuman di akhirat berhenti, enggak. Tetap ada hukumannya. Makanya kalau panjenengan misalkan bapak ibu ya bersengketa, terus datang ke majelis hakim, di mata Allah jenengan yang benar, tapi hakim mengatakan panjenengan salah, enggak masalah gitu kan. Nanti di akhirat tetap Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Adapun hakim tadi, kalau dia memang benar-benar memberikan keputusan itu sesuai ijtihadnya, kalau benar maka dapat 2 pahala, kalau salah maka dapat 1 pahala. Tapi kalau dia ngawur, memberikan keputusan saat marah, apalagi karena itu masih ada faktor famili atau karena dia dibayar, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 2 orang yang saling melakukan li'an, hisabukuma 'alallah. Artinya apa tadi? Hisab kalian itu langsung atas Allah Ta'ala. Ini sebagaimana yang tadi saya katakan, ya, bahwasanya hukum secara lahir yang diputuskan hakim, yang diputuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan salah, itu tidak menjadikan orang yang berdusta kemudian enggak mendapatkan hukuman pada hari kiamat. Ini hukuman dunia, hukuman akhirat beda gitu. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an," ya. Barang siapa yang aku memutuskan untuknya dia mendapatkan hak saudaranya gitu kan. Maksudnya dia itu salah tapi dihukumi Nabi sebagai orang yang benar, fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar, sesungguhnya aku itu mengambil untuknya 1 potongan api neraka. Makanya hati-hati Pak, kadang orang bersengketa masalah tanah, bersengketa masalah apa gitu kan. Nah, orang zaman sekarang kan bisa aja bil fulusi mulus kan gitu kan, polisi bisa dibayar, hakim jaksa bisa dibayar. Makanya kan kata Mahfud MD kan ada mafia apa? Pengadilan itu kan. Di mana-mana ada mafia. Nah, itu jangan dianggap bahwa ketika kita kalah di dunia ya dengan pengadilan dunia, bukan berarti nanti di akhirat nggak ada runtutannya. Tetap runtutan itu akan terjadi. Justru hukuman akhirat jauh lebih berat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya pada kisah Ashabul Jannah dalam surat Al-Qalam. Ashabul Jannah itu kan orang-orang yang punya kebun, Pak. Kebiasaan bapak-bapaknya dulu itu setiap panen itu pasti ngundangi semua orang miskin. Nah, ketika bapaknya mati, kebun itu diwarisi oleh anak-anaknya. Anak-anaknya bilang, bapak kita dulu itu salah, masa ben panen kok ngundangi orang-orang miskin gitu. Akhirnya mereka itu ketika panen itu berangkat malam-malam, Pak. Jadi jam 3 gitu berangkat biar gak ada yang tahu orang miskin itu. Nah, tapi mereka sepakatnya tadi malam terus tidur. Ketika malam itu Allah mengirimkan api kan, hancur habis gitu kan. Makanya mereka mengatakan, kita tersesat ini bukan kebun kita salah jalan. Nah, qala awsatuhum, yang paling adil dari mereka berkata, justru kalian ini diharamkan oleh Allah karena kesalahan kalian kan begitu. Nah, terus pada akhir ayat Allah mengatakan kadzalikal adzab, itulah adab dunia. Jadi kalau di dunia kehilangan kebun, kehilangan harta, kehilangan sanak keluarga itu ringan gitu kan. Wala adzabul akhirati akbar, tetapi azab akhirat jauh lebih besar. Laukanu ya'lamun, kalau mereka paham. Maksudnya orang itu kalau punya iman, Pak, lebih takut kepada azab akhirat. Tidak apa-apa lah di dunia azab ngene wae kok, yang penting akhirat aman gitu kan. Nah, berkaitan dengan masalah lian ini, wanita ini kan jelas dusta kan. Karena dia imannya lemah, dia tidak takut dengan azab akhirat. Dia tidak mau ngaku, ya.
andaikan kalau ngaku berzina terus dirajam itu jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Makanya hati-hati Pak. Jangan kemudian menang-menang, jangan dikira hukum itu cuma di dunia saja, no akhirat kena runtutannya lebih berat ya. Menzalimi orang itu dalam masalah apapun jauh lebih besar itu. Kalau di akhirat mending jenengan ngalah, mending aku salah. Dihukum di dunia lebih ringan daripada dihukum di akhirat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabila laka 'alaiha, sudah tidak ada jalan bagimu kepada istrimu. Ini tadi sudah saya sampaikan, setelah li'an maka sang istri haram bagi suami selama-lamanya, tidak ada rujuk lagi. Pelajaran berikutnya ya, ketika terjadi li'an ini suami tidak berhak mengambil mas kawin sama sekali. Beda kalau wanita itu menggugat cerai. Kalau dia khulu menggugat cerai, dia wajib mengembalikan mahar. Makanya panjenengan itu ya wes tidak usah. Ya, jadi intinya di sini suami itu tidak berhak mengambil sedikit pun dari hartanya, dari mas kawinnya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia jujur dalam dakwaannya kepada sang istri, maka mas kawin itu sebagai ganti untuk menghalalkan apa? Farjinya. Tapi kalau kamu berdusta, maka lebih patut uang itu ndak balik, mas kawin itu ndak balik, uang kamu berdusta kok cek wenae gitu kan. Gitu Pak kasarannya. Yang terakhir Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara ghaib. Tetap beliau manusia biasa, ya, tetap beliau manusia biasa. Kadang-kadang mengetahui yang ghaib itu ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang nabi, beliau enggak mengetahui yang ghaib, masa ono bukan nabi kok malah mengetahui yang ghaib. Masa ono jin mengetahui yang ghaib, itu jelas bohong. Ya. Itu jelas bohong. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Karena itu beliau memberikan keputusan berdasarkan apa yang beliau dengar. Yang itu nanti bisa benar bisa salah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini kan memberikan keputusan sesuai yang aku dengar gitu. Makanya ketika aku membenarkan yang salah, ojo nyaman sampean, ojo santai. Karena bukan berarti ketika aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya memberikan keputusan yang salah, berarti urusannya selesai di dunia, tidak. Tetap berarti itu maknanya sampai mendapatkan api neraka, kan begitu. Nah ini biar orang berhati-hati Pak, jangan seenaknya. Karena yang namanya hukum dunia kan bisa diputar-putar ya, dibolak-balik. Asal kono hukume gawe undang-undang baru kan bisa aja kan, gitu loh. Jadi yang mengetahui ghaib itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Juga menjelaskan bahwa tugas seorang hakim itu bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, membaca semua data, membaca semua berkas. Nah, berkasnya jangan ditutup-tutupi, semuanya diungkap sehingga yang namanya keputusan itu bisa benar. Andaikan berkasnya cuma itu yang ada pada dia, ada berkas yang hilang, dia tidak tahu, bukan dia yang menghilangkan, kemudian memberikan keputusan yang rupanya nggak sesuai. Nah, karena ini di luar kemampuan dia, ya, keputusannya salah, dia nggak berdosa tapi dapat satu pahala. Kalau keputusannya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Cuma bagi orang yang diberi keputusan, kalau dia salah tapi kok kemudian jadi yang menang, itu ojo kesenangan ente gitu loh maksudnya. Sebetulnya tetap kamu itu mendapatkan api neraka. Bisa difahami Bapak Ibu? Nggih. Pelajaran hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, absiruha, coba delon si wanita itu. Ini kan setelah li'annya selesai, Pak. Setelah li'an selesai, absiruha, coba saya delon wanita itu gitu. Fa in ja'at bihi, jika dia melahirkan anak, kan dia hamil kan pas li'an itu kan, hamil. Jadi suaminya itu mengatakan dia berzina dengan seseorang, tapi dia mengingkari, "Ndak, aku nggak berzina." Terus terjadi li'an. Nah, meskipun sudah terjadi li'an ini kan keputusan kan sudah selesai, tapi Nabi SAW mengatakan, coba sih lihatan wanita itu. Fa in ja'at bihi abyadha sabtan fa huwa li zaujiha. Kalau dia melahirkan bayi yang kulitnya putih, rambutnya lurus, fahuwa li zaujiha, maka bayi itu benar punya suaminya. Ya, berarti ketika suaminya menuduh berzina, salah dia, kan gitu. Wa in ja'at bihi akhal, tapi kalau bayi yang dilahirkan itu akhal itu matanya itu ono celake, Pak. Ganteng gitu kan. Kalau panjenengan kan ono celak kan uga pakai celak kan. Ini ndak, asli itu celak. Kan sama kadang-kadang ada orang itu asli itu wis melek depe, tuwing gitu. Ini jenengan kan ndak dikenekno, diketeki ya, dikeki apa, cek malik-malik gitu. Ya apa ndak? Nah, ini wa in ja'at bihi akhal, kalau bayinya itu kok bercelak, hitam, jak dan keriting rambutnya, fahuwa lilladzi ramaha bihi, berarti memang bayi itu punya selingkuhannya gitu. Jelas ya? Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, saya ulangi, absiruha, coba delon si wanita itu, delon bayine piye gitu kan. Fa in ja'at bihi abyad sabtan, kalau bayi yang lahir itu berwarna putih kulitnya, sabton rambutnya lurus, fahuwa li zaujiha, maka bayi itu memang milik suami sahnya. Kan mirip bapak ya kan. Wa in ja'at bihi akhal ja'dan, tapi kalau bayinya itu apa tadi, akhal, iya bercelak matanya, ja'dan keriting rambutnya, fahuwa, maka bayi itu milik lilladzi romaha, laki-laki yang menzinahinya. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu, pertama tadi sudah dikatakan bahwa Hilal bin Umayyah ini sahabat yang menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki bernama Syarik bin Sahma. Nah, Hilal bin Umayyah ini kulitnya putih, rambutnya lurus. Sementara Syarik bin Sahma ini rambutnya keriting, matanya bercelak. Gitu. Nah, cuma si wanita ini ketika dituduh Hilal berzina dengan Syarik, ngaku mboten? Ndak ngaku. Malah dia nggak takut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, milih melakukan li'an. Makanya Nabi SAW berkomentar, andaikan dia itu ngaku wis berzina gitu kan, kemudian dirajam, itu jauh lebih ringan daripada azab di akhirat. Nah, rupanya wanita ini milih apa? Milih melakukan li'an, dan saat li'an itu kondisinya hamil. Nah, ketika li'an sudah selesai, berarti kan hukum sudah selesai, mereka sudah cerai gitu kan. Nabi SAW mengatakan, delon bayi ini sini lahir piye rupane gitu kan. Kalau bayinya itu kulitnya putih, rambutnya lurus, oh berarti ini nggak benar tuduhannya gitu. Nah, apakah kalau kemudian tuduhannya nggak benar terus hukumnya diganti? Ya nggak, tetap sudah gitu loh. Nggih.
Tapi kalau misalkan bayi yang datang itu bercelak matanya, kemudian rambutnya keriting, berarti ini persis dengan siapa? Dengan Syarik bin Sahma, yaitu laki-laki yang menzinahi istrinya ini. Nah, rupanya apa Bapak Ibu? Rupanya bayinya ini persis dengan laki-laki yang menzinahinya. Nah, apakah kemudian ketika sudah jelas begitu, kemudian sang wanita dipanggil dan dirajam? Tidak, karena hukum sudah selesai, Pak. Itu urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hakim itu kan cuma menghukumi sesuai yang lahir berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sudah kita lakukan. Adapun setelah itu kok rupanya enggak sesuai dengan itu, ya wis urusannya Allah, itu sudah gitu loh. Paham nggih? Paham mboten? Pun sarapan dereng? Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, makanya setelah mengetahui nek wanita ini jelas berzina, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Artinya, kalau memang kita itu tidak melakukan ini berdasarkan kitabullah gitu kan. Karena kan kita kan nggak ngerti yang gaib kan. Kita baru tahu yang gaib itu setelah kan jelas buktinya kan gitu. Kalau misalkan hukum Allah itu, kitab Allah itu nggak memutuskan li'an tadi, pasti nanti itu setelah jelas bahwa si wanita ini berzina, pasti hukumnya berbeda gitu kan, dirajam kan. Masalahnya kita sudah melakukan keputusan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam kitabnya, jadi sudah selesai. Gitu loh Pak maksudnya. Urusannya itu nanti langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu jauh lebih menakutkan. Nggih, jadi hadis ini juga menjelaskan bahwa dalam memberikan keputusan itu kita itu kembali kepada masalah yang kepada yang lahir, Pak. Yang batin kita tidak tahu, kita nggak tahu masalah gaib, ya. Jadi kita menghukum itu sesuai dengan yang lahir, sesuai yang kelihatan. Gitu. Hadis berikutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan, memerintah seseorang, an yadha ayadahu, untuk meletakkan tangan orang ini, ya, indal khamisati ala fihi, pada kali yang kelima, pada mulut orang yang berlian. Ya, waqala, dan mengatakan innaha mujibah, ini yang terakhir ini, yang kelima ini adalah mewajibkan. Faham maksudnya? Faham betul? Halo? Mewajibkan apa Pak? Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan, memerintah orang lain, an yadha ayadahu, meletakkan tangannya, indal khamisati, pada kali yang kelima. Kali yang kelima apa? Tadi iya, lian itu kan lima kali ya. 4 kali demi Allah aku jujur, istriku berdusta. Terus sampai 4 kali. Yang kelima, laknat Allah atasku kalau aku bohong. Nah, pada kali yang kelima ini, sebelum mengucapkan yang kelima, Nabi memerintahkan orang untuk menaruh di tangan orang ini di mulut orang yang mau melakukan li'an gitu loh. Orang ini disuruh mengucapkan innaha mujibah, sampai mengucapkan yang kelima. Ini mewajibkan loh ya. Mewajibkan apa? Nanti kita bahas. Nah, jadi pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini kan jelas ya,
Orang yang melakukan li'an itu pasti salah satunya berdusta. Tapi kita tidak tahu siapa yang berdusta. Engkau sing ngaku jari. Nah, makanya disarankan, dianjurkan ketika mereka mau melakukan sumpah yang kelima, ya, hakim itu mendatangkan satu orang yang pekerjaannya memang pada kali yang kelima ini meletakkan tangannya pada mulut baik suami atau istri untuk mengingatkannya agar takut kepada Allah Ta'ala. Mbok menawi, mbok be ketika diingatkan itu wis aku tak ngaku wae lah daripada nanti mendapatkan azab di akhirat. Gitu loh Pak maksudnya itu. Nggih. Jadi orang ini tugasnya apa? Ya, ketika pada kali yang kelima ini untuk mengingatkannya, wis tala mending sampai niku ngaku salah wae ya. Daripada tumpuk-tumpuk maksiate, wis zina apa? Bohong pisan kan gitu. Wis zina, bohong pisan ngaku elo poong gitu loh. Nah, karena orang itu mungkin masih ada rasa takut kepada Allah, ya wis aku tak ngaku salah wae kan gitu kan. Itu lebih ringan Pak, itu lebih ringan. Jadi ini mestinya hakim itu menjadikan seperti itu. Cuma kan hukum ini kan nggak apa ya, nggak dijalankan kan di pengadilan agama kan. Ya apa enggak? Nggak ada wong sing zina wae malah oleh surat nikah kok. Ya, nggih. Jadi ini tangan orang itu meletakkan kepada suami atau kepada istri yang saling melakukan li'an pada kali kelima sebelum bersumpah melaknat dirinya kalau bohong, disuruh mengucapkan ittaqillah innaha mujibah, takutlah kepada Allah. Setelah kali yang kelima ini wis nggak bisa menarik lagi loh ucapan sampean. Itu sangat mewajibkan loh gitu loh. Mewajibkan apa? Bisa mewajibkan cerai selama-lamanya, nggak mungkin balik. Tapi yang pasti itu mewajibkan azab yang sangat berat di akhirat. Gak wedi ta sampean. Ngono donya lho, sak berat-berarti azab lho paling ya mek diluk tok. Ana neraka sedina 1000 tahun jare. Umurmu lho nang donya paling mentok 60 tahun, gak ngira sampai 100 tahun, 200 tahun ya kan. Tapi satu hari andaikan diazab itu adalah 1000 tahun, milih deh sampean kan gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu pentingnya iman itu di sini. Pentingnya iman itu di sini. Makanya ciri orang bertakwa itu kan pertama kali alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Karena orang kalau sudah enggak ada iman kepada ghaib, kono sing diwedeni. Enggak ada yang ditakuti. Makanya panjenengan itu jadi orang tua ajarkan iman kepada anak-anaknya, cek diwedeni. Ketika orang tua enggak pernah mengajarkan iman, ya, enggak pernah mengajarkan iman, ya jangan heran kalau kemudian ono anak ngepui bapake dhewe. Jangan heran kalau kemudian ada anak nyadu ibuke dhewe kan gitu. Itu sebetulnya salah orang tua, enggak pernah mengajarkan iman. Nggih. Ini juga menjadi dalil bahwa li'an, setelah li'an itu nanti terjadi perceraian abadi, nggak mungkin balik sama sekali. Kemudian nggak ada hukuman had, nggak ada rajam, nggak ada qadzaf. Kemudian anak, ya, yang lahir itu jelas bukan anak suami. Baik itu suaminya ini benar-benar jujur apa enggak. Andaikan suaminya berdusta, itu betul anaknya si suami. Ya, cuma karena lian ini ya akhirnya anak ini bukan anak si suami itu gitu loh. Bisa difahami nggih Bapak Ibu nggih? Kemudian ini kan masalah keluarga ya. Masalah rahasia, masalah tersembunyi. Tetapi kalau memang kita itu ingin mendapatkan hukum ya bagaimana juga. Ya, karena kalau memang tidak diungkap seperti itu kan kita nggak bisa tahu hukumnya Bapak Ibu. Makanya panjenengan juga kalau bertanya itu sing detail.
Kalau bertanya itu pengen jawaban detail tapi pertanyaannya umum, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya sama seperti Hindun ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah itu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit, tidak memberiku nafkah yang cukup bagi aku dan anak-anakku. Boleh ndak aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi, boleh, silakan diambil harta dia tanpa sepengetahuannya secara ma'ruf. Ya, ma'ruf itu maksudnya kalau satu orang istri anak 5 misalkan dengan biaya semua 1 bulan itu 5 juta misalnya, berarti ma'rufnya itu ngambil tanpa sepengetahuannya cuma 5 juta, lebih dari itu tidak boleh, gitu loh Pak. Coba kalau dia nggak menjelaskan detail, langsung tanya Nabi, boleh tidak saya ngambil harta suami saya? Jawabannya gimana? Jelas tidak boleh. Tapi ketika menjelaskan alasannya begitu-begitu, jawabannya beda Pak. Nah, ini kenapa? Karena banyak orang itu pengen tahu hukum, tetapi bertanyanya itu umum gitu loh. Ya nggak bisa. Bertanya tetap harus detail, biar jawabannya gamblang. Gitu Pak. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sahli bin Sa'dinil Ansari, dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu, fi qissatil mutala'inain, pada kisah suami istri yang saling melaknati, ya. Yaitu sama kisahnya Hilal bin Umayyah sama istrinya yang dituduh berzina dengan laki-laki siapa namanya? Syarik bin Sahma. Falamma faragha, kata Sahal bin Sa'ad, ya, dia bercerita, dia ikut hadir di situ, Pak. Falamma faragha min tala'unihima, ketika keduanya sudah selesai melakukan li'an, qala, sang suami berkata, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Aku berdusta kepada istriku wahai Rasulullah, kalau memang tetap aku jadikan dia sebagai istri. Gitu loh. Maksudnya ini kan penegasan saja. Kalau kemudian aku sudah melakukan li'an, tapi kok aku masih pingin dia jadi istriku, itu kan aku harus berdusta gitu, ya. Kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah, aku berdusta atasnya wahai Rasulullah. In amsaktuha, kalau aku tetap memegangnya jadi istriku, gitu maksudnya. Jadi ini penegasan kepada penegasan bahwa tuduhannya itu benar gitu loh. Fatallaqaha thalathan, maka dia mentalaknya 3, ya, talak bain. Ini bukan talak aku mentalakmu, bukan, tetapi maksudnya adalah mentalak lewat li'an. Makanya li'an itu masuk bab talak. Cuma bedanya kalau talak bain masih bisa rujuk enggak? Syaratnya apa? Dalam memancing, dinikahi laki-laki lain, terus diapakan? Dinikahi tok. Kalau belum digauli boleh balik, dikumpuli, terus tanpa direkayasa, nggih. Gitu Pak. Fatallaqaha thalathan, maka dia mentalaknya 3, maksudnya talak lewat li'an qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Maksudnya ya intinya itu ya lewat li'an itu sudah terjadi perceraian secara otomatis, gitu Pak. Nah ini kan menafsirkan hadis Nabi yang tadi, la sabila laka 'alaiha, kamu setelah li'an ini sudah nggak bisa balik kepada istrimu selama-lamanya. Juga penafsiran dari innaha mujibah, ini mewajibkan loh ya. Ketika sampean sudah melakukan kali yang kelima ini sudah mewajibkan perceraian abadi, sudah mewajibkan adab pedih di akhirat. Nah berarti maknanya sebelum kali yang kelima dia sudah bersumpah keempat, terus ketika diingatkan pada kali yang kelima dia menarik ucapannya. Nah berarti li'an nggak jadi Pak.
Tapi kalau setelah kali yang kelima sudah selesai, mau tidak mau li'an pasti terjadi. Nggih, ini tentang bab li'an sudah selesai. Habis ini masalah lain ini, nggih. Tapi masih ada sangkut pautnya dengan yang namanya perselingkuhan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Bismillah. Gak ada nggih. Jelas tak? Panjenengan bertanya ini karena saking jelasnya apa saking nggak jelasnya? Monggo Pak, silakan nggih. Nggih. Tolong pakai mikrofon udah dipegang nggih, biar yang lain dengar. Nah tadi gini, kita sudah menjalani hukuman di dunia seperti rajam tadi, maka di akhirat akan ada hukuman lagi. Nggih, terima kasih Bapak atas pertanyaannya nggih. Jadi kalau sudah dilaksanakan hukuman hudud, ya namanya hudud kalau dalam bab fikih itu. Kalau hukuman di dunia hudud ini sudah dilaksanakan, berarti di akhirat itu sudah aman, sudah nggak dituntut lagi sama Allah Ta'ala, gitu Pak. Itulah fungsi hukuman dunia. Makanya pentingnya itu di situ. Makanya kalau orang itu melakukan banyak dosa yang mewajibkan ada hukuman hudud, tapi kemudian di akhirat kemudian kok nggak diperlakukan itu, berarti di akhirat masih dituntut sama Allah Ta'ala. Kecuali dia itu bertaubat betul-betul kepada Allah, maka urusannya berbeda lagi. Nggih. Seperti orang yang membunuh 100 orang itu kan, itu kalau hukum dunia kan mestinya dikisos. Tapi karena nggak konangan, ya nggak konangan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan tulus, kan akhirnya diampuni. Gitu Pak. Nggih. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas? Ada lagi Bapak Ibu? Nggih. Cuman kalau memang orang itu sudah melakukan zina misalnya, kemudian tidak ada hukuman rajam di dunia, bukan kemudian tekonang Pak RT, tekonang anakku, aku cambun, aku rajamun, cegak. Tidak perlu, ya, tidak perlu, cukup itu antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Ya, bertobat dengan sebenar-benarnya, malah nanti dibuat bahan ketawaan orang, malah dicaci orang ya. Kalau tobat wis menengok, ya betul-betul bertobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Allah Ta'ala, dan bersungguh-sungguh pada sisa umur ini dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubatnya. Begitu Pak. Nggih. Monggo yang lain. Halo. Ya, hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya kita itu senantiasa bertanya kepada ahli ilmu. Makanya seorang muslim itu enggak boleh jauh-jauh dari ulama, ya. Ono masalah apa dikit-dikit harus bertanya gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak ngerti. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam curhat masalah rumah tangganya. Inna imraati la taruddu yadalamis. Wahai Nabi, istri kula niku lho kok ndak mau menolak tangan orang yang menyentuhnya. Tapi ini maksudnya itu bukan dia tuh suka zina, enggak sampai ke sana. Ya, cuma sama laki-laki yang bukan mahramnya itu sembarangan gitu loh.
Jadi gampangan lah, dibonceng sopo gelem, disopo sopo gelem gitu kan. Itu maksud daripada la taruddu yada lamis. Dijak salaman wong lanang liya gelem, dijumuk pipine menengae gitu, tapi nggak sampai berzina. Itu maksudnya inna imroati, istriku, la taruddu yada lamis, tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya, cuma nggak sampai zina. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharibha, ya wis buaan gitu kan. Talaklah maksudnya. Berarti kan wanita seperti itu kan bukan wanita baik. Nanti seperti itu apa dirawati gitu. Qala, loh Nabi, akhafu an tajba'aha nafsi. Kalau saya ceraikan, saya khawatir nanti nggak bisa tidur, malahan angen-angen naik. Nah, untuk curhat barang gitu kan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastamti biha, ya wis nek ngono ya wis aja dicerai tapi sabar wae nasihatono gitu loh Pak maksudnya nggih. Jadi makna gharibha itu toliqha, talaklah, talakan. Kemudian makna fastamti biha, ya wis nek ngono enggak usah dicerai, cuma kamu sabaro nasihatono sing apik, mudah-mudahan dia mau kembali ke jalan yang benar. Nggih, gitu Pak. Jadi intinya laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan istrinya yang akhlaknya ndak baik. Ya, suka ngumbar foto no Instagram. Pas nangone warung kopi ngene mbek kanca-kancane update status di Facebook, sing like wong lanang sak pirang-pirang, ya. Ibu-ibu ngoten ta? Makanya Pak, jenengan itu haram no. Wis Bu, nggak pakai HP-HPan, gitu. Gak wani tapi ambil bojo pean. Gak wani gak apa-apa, golek meneh, ceraikan, gitu nih saya. Minum dulu Pak, santai, bismillah. Jadi laki-laki harus tegas. Jenengan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jangan kemudian bebojone ndak wani. Kita ini harus jadi laki-laki gitu loh. Masalah gitu itu. Nanti kan saya ngomong begini, istri saya ada di situ biar ngerti juga gitu loh. Nggih. Oke? Sampun nah. Jadi gitu Bapak Ibu. Nggih, jadi wanita ini akhlaknya ndak bagus. Ya. Cuma nggak sampai zina gitu loh. Disalami orang gelem, ditraktir orang gelem, ya, ditraktir, disangoni uang duit gelem, itu jangan begitu gitu loh, ya. Nah, tetapi laki-laki ini rupanya masih seneng mbek bojone Pak. Nih nanti kalau saya ceraikan khawatir nanti saya malah nggak bisa tidur wahai Rasul gitu kan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya wis kalau gitu jangan diceraikan. Ya. Cuma ya sebagai seorang suami itu Pak, ya wajib menasihati, wajib mengarahkan istrinya. Makanya kalau ada pengajian jangan pisan, didoakan di belakang, banyak-banyak bersedekah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini ya Allah sucikan jiwa istriku biar jadi wanita yang sholihah, gitu loh Pak. Gitu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa yang wajib bagi wanita itu menjauh dari laki-laki yang bukan mahram. Tidak bercampur dengan laki-laki bukan mahram, gak gampangan dengan laki-laki bukan mahram. Wong Allah Ta'ala itu berpesan Pak kepada istri-istri Nabi, kurang apa gitu kan, istri Nabi, padahal Allah mengatakan wala takhda'na bil qaul, jangan ngomong itu dengan ucapan yang ganyik. Tahu ganyik nggih? Ya, fayatma alladzi fi qalbihi marad, sehingga laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit malah enggak karu-karuan gitu loh. Kan ada kadang-kadang wanita itu bukan kepada suaminya, "Mas, aku lo melu." Nah, itu kan enggak kurang ajar. Nang bojone enggak apa-apa gitu. Nah, ini wong liya, akhirnya lanang sing gatel enggak tambah nemen, tambah berani kan gitu kan.
Ini dipesankan Allah Ta'ala kepada para istri Nabi, Bapak Ibu. Istri Nabi itu sebaik-baik wanita loh. Ya. Jadi hati-hati panjenengan sebagai perempuan. Jangan sembarangan kepada laki-laki lain. Gitu. Hadis ini juga menjelaskan bahwa yang wajib bagi laki-laki Pak, para suami, yang wajib bagi panjenengan semua itu menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, menjaga saudari-saudarinya dan kerabatnya yang wanita-wanita. Jangan perbolehkan mereka gampangan dengan laki-laki. Ya. Gitu. Anake digonceng lanang durung gak apa-apa nih menengai gitu. Gak boleh itu. Jadi kan sebagai laki-laki larangan, Pak. Engko bendol disian baru gage ngamuk-ngamuk gitu kan. Juga menunjukkan bahwa laki-laki itu gak boleh memperistri wanita yang gampangan. Ya, wanita yang gampangan. Kalau misalnya gak tahu, terlanjur dinikahi, loh kok tiba-tiba gampangan, sesuai saran Nabi diceraikan. Kalau memang dia hatinya masih terpaut dengan dia, ya wis sabaro dan nasihatono, kan begitu. Dan kalau jelas-jelas memang si wanita itu melakukan perbuatan keji, jelas zina misalkan, ya, atau jelas tidak sholat, atau jelas melakukan kemungkaran. Nah di sini malah berdosa kalau nggak diceraikan, malah berdosa kalau tidak diceraikan. Dan wanita juga sama. Kalau jelas suaminya itu jelas-jelas tidak sholat, suaminya itu jelas-jelas murtad, suaminya itu jelas-jelas datang nang dukun, ya wes jangan mau punya suami kayak begitu. Harus segera melakukan fasah, ya, pasah, langsung memutus akad pernikahan, gitu Pak. Kalau sudah murtad. Tapi kalau masih melakukan dosa-dosa besar, minum khamr misalnya, didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dinasihati, mudah-mudahan bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya ini juga tentang wanita, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina nazalat ayatul mutala'inain, ketika turun ayat tentang li'an, yaitu pada surat An-Nur yang dulu sudah kita bahas. Bila mengatakan, ini perhatikan ibu-ibu, ya, ayyumamra'atin, wanita manapun, adkhalat ala qaumin, ya, wanita manapun yang memasukkan atas kaum, maksudnya memasukkan dalam rumahnya, man laisa minhum, laki-laki yang bukan dari mereka. Maksudnya memasukkan orang yang bukan mahramnya. Falaisat minallahi fi syai'in, maka dia itu, ya, wanita itu bukan dari Allah sedikit pun, ya. Maksudnya apa? Ini wanita ini sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wanita baik gitu loh. Walam yudkhilhallahu jannatahu, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surganya. Jadi wanita manapun yang memasukkan laki-laki bukan mahram ke dalam rumahnya, Pak, baik itu iparnya, baik itu kakak suaminya, tidak boleh, kecuali ada izin dari suami, apalagi bojone tanggane, tambah nemen, itu nggak akan masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, jahada waladahu, yang mengingkari anaknya, jelas-jelas anake, ya, tapi dia ingkari, nggak diakoni. Wa huwa yanzuru ilaihi, dan dia sudah melihat, wes tahu ini anak dia gitu loh, tapi dia mengingkari, tidak mau ngakoni.
ihtajaballahu anhu, maka Allah akan membuat hijab ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah menutup diri dari orang ini, nggak akan merahmati, nggak akan memberikan syafaatnya gitu kan. Wa fadhahu ala ruusil awwalina wal akhirin, dan Allah akan membongkar keburukannya di hadapan kepala semua makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Hadisnya hasan ini ya. Kemudian hadis berikutnya ini semakna ya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, man aqarra biwaladihi tarfata ain, barang siapa yang mengakui anaknya meskipun sekedip mata celing, dia mengakui sebentar gitu, falaisa lahu an yanfiyahu, maka dia tidak boleh mengingkarinya. Ya, tidak boleh mengingkarinya. Loh, aku luputin, aku ireng, misalnya gitu kan. Jangan-jangan berzina gitu. Pernah ada Pak di zaman Nabi itu, cuma dia nggak mengingkari, cuma ragu tok. Wahai Nabi, anakku lo kok hitam padahal aku putih gitu. Nah, Nabi SAW bertanya, pian duwe onto ta? Nggak ada. Apa warnane? Putih Nabi. Ana ndak onto putih sing anake ireng utawa abu-abu? Wonten. Lah kok iso bapak ibu putih kok anake ireng? Ya mungkin mbah-mbah dulu ya padha sampean yang ngono gitu kan. Itu ketika memang nggak ada perzinaan Pak. Ya, kalau memang istrinya baik-baik, nggak ada sesuatu yang meragukan, lah kok sampai kemudian ragu itu. Ya mungkin biyen mbah-mbah biyen itu ada yang berwarna atau berkulit hitam kan gitu. Nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syariat Islam ini sangat besar perhatiannya kepada masalah nasab, masalah keturunan. Makanya sampai Allah itu mewajibkan rajam itu kan biar orang nggak sembarangan zina. Karena kalau zina itu terjadi di mana-mana, akhirnya nggak jelas sih anaknya sopo gitu kan. Itu Pak, makanya zina diharamkan. Jadi Islam itu sangat besar perhatiannya bahwa cabang itu harus benar-benar ikut kepada induknya. Ojo sampai gayam tapi kemudian iki anake mangga, kan tidak mungkin kan. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu akan mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengharamkan surga atasnya. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika dia berani memasukkan laki-laki bukan mahram ke dalam rumahnya. Ya. Ya enggak harus rumah dia sih, rumah manapun, mungkin pas pergi pelesiran ya, alasannya kerja gitu kan, nang hotel tiba-tiba memasukkan orang lain. Kan banyak Pak sekarang, hati-hati gitu. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari namanya keburukan. Kemudian anak Bapak Ibu ya, ini tadi hadisnya itu bisa masuk kepada wanita itu memasukkan laki-laki bukan mahram, atau memasukkan anak zina dari laki-laki lain tapi kemudian dinisbatkan kepada anak suaminya. Paham nggih? Dia berzina. Ya misalnya kayak wanita tadi berzina dengan Syarik bin Sahma. Masalahnya kan Hilal bin Umayyah kan tahu. Ini Hilalnya ndak tahu Pak. Dikira anak DE, padahal anaknya Syarik. Dimasukkan. Ini misalnya jenenge itu Zaid bin Hilal, padahal anak zina Syarik bin Sahma. Nah, wanita seperti ini nggak akan masuk surga Pak. Kenapa? Karena akhirnya anak ini yang bukan sanak bukan kadang ya kan, nanti bisa menjadi ahli waris. Kemudian bapaknya wajib untuk menafkahi, menanggung semuanya ya kan. Kemudian nanti kumpul dengan anak-anak dia perempuan padahal bukan mahramnya. Makanya dosa besar di sini si wanita itu. Ini terjadi tidak di masyarakat Pak? Sedikit atau banyak? Banyak apa sedikit? Nggih. Jenengan tahu sendiri ta? Ya, cuma ya ini kita ngaji itu fungsinya apa sih Pak Bu? Nggih. Kita ngaji itu fungsinya bedakan wong sing ngaji mbek sing durung
ngaji. Ini punya ilmu itu kan berarti tambah iman. Orang yang punya iman lebih besar takutnya kepada Allah Ta'ala. Gitu Pak. Nah wis ngaji, melu kajian Ahad pagi tapi sik joget, dangdutan pitulasan, melu voli, melu pertandingan, pakaiane melepet sampai jirine bokong kok garbes, ditonton wong lanang, ya percuma ngaji, gak usah ngaji pokok. Gitu loh. Gak ono ceritane pitulasan, mestinya bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, joget gitu kan. Gak gendeng tahun niku. Nggih. Sebagaimana azab juga akan diberikan kepada orang yang enggak mengakui anaknya. Wis jelas-jelas anake ndak diakoni, Pak. Kan ada juga laki-laki seperti itu. Ya, karena masalah mungkin dia tuh pengen dengan wanita lain, senang wanita lain, golek-golek kesalahan, ngarani bojone berzina, dipersulit, cek gugat cerai, tujuannya apa? Biar mengembalikan mas kawinnya, biar semua hartanya yang dulu diambil itu, yang diambil istri, dikembalikan kepada dia. Bela sampai apa dia itu bela-belain ndak ngakui anaknya, itu juga dosanya sangat besar. Ya, dan Allah nggak ada hubungan dengan dia. Ya insya Allah begitu Pak. Wallahu taala a'lam. Sampun nggih. Engko ake-ake tambah kelempokan ke api. Wong siji wae mudah-mudahan masih ada sih di sini ya. Nggih insya Allah begitu. Nggak ada pertanyaan kan Bapak Ibu nggih? Ada pertanyaan Pak? Belum pun ajeng ditutup tanglet panjenengan iki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih. Ada contoh kisah. Ada contoh kisah Nabi Nuh dan Raja Fir'aun. Nggih. Bagaimana insiden nanti saya ada suami yang menjadi anaknya tidak masuk surga. Apakah Nabi Nuh ini bagaimana menjadi anaknya atau saya yang kemarin? Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang dikatakan bahwa tidak mentaati suaminya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim, kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma, berkhianat kan? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, pengkhianatannya di sini bukan masalah ranjang, bukan. Ya, dan istri para nabi itu dibuat Allah Ta'ala maksum dari yang namanya perzinaan. Nah, yang dimaksud dengan pengkhianatan di sini itu mengkhianati ajaran agama suami itu, Pak. Ya, jadi bukan berkhianat masalah ranjang. Itu untuk istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh. Untuk Nabi Nuh perlu diketahui istrinya ada lebih dari satu. Nah, cuma salah satu istri yang kemudian anaknya Kan'an ikut kepada ibunya, yang kemudian pas diajak naik helikopter nggih, ndak mau, ya. Naik apa, Pak? Naik kapal ndak mau itu karena ikut kepada agama ibunya. Makanya kalau panjenengan nggak sevisi misi dengan istri, Pak, si lanang seneng ngaji, bojone gak tau diajak ngaji, akhirnya anak ikut ibu gitu loh. Makanya kalau jenengan ngaji jangan pisan bojone gitu. Para ibu juga ketika jenengan ngaji suami pian jangan bu, cek podo-podo nanti bisa kumpul bareng-bareng di dalam surga. Nah, untuk Fir'aun ya, Fir'aun dengan istrinya yang namanya Siti Asia, Bapak Ibu, ini kan waktu itu kan hukumnya belum hukum Islam kan. Jadi ada sedikit perbedaan dengan syariat Islam sekarang gitu loh. Ya sama seperti pada zaman Nabi Yusuf ya, itu kan boleh manusia sujud kepada manusia. Memang syariat waktu itu begitu. Cuma pada syariat kita kan tidak boleh, ya kan? Jadi gitu, Pak. Nah, mestinya kalau dalam syariat Islam, kalau Siti Asia sudah masuk Islam dan Fir'aun tetap dalam kekafirannya, mestinya wali itu langsung mencabut Siti Asia digomole gitu kan. Atau si wanita ini yang pergi sendiri
meninggalkan suami karena suaminya masih dalam kekufuran. Jelas Pak nggih? Nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin nyangkut-nyangkut pertanyaannya? Ndak ada nggih? Ampun jelas kok. Nggih. Sampun kalau begitu matur nuwun, dan jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah itu dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan saya mohon maaf. Saya akhiri, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon perkenan untuk kajian berikutnya Selasa malam bersama Ustaz Kajian, yaitu Pasca Taufik